Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak bergeser sedikit. Nggih, mendekat. Gini ya. Nggih, alhamdulillah sholatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa di pendampingan individu yang ke-8. Sekaligus sebagai pendampingan terakhir kita selama mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Waduh, yang terakhir ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya Bu Rahma setelah pulang dari Surabaya ya? Baik Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Gimana kabar Bapak nih? Alhamdulillah baik juga. Jadi Bu Rahma mohon izin di sesi ini kita ada 3 sesi. Yang pertama adalah di bagian awal. Nanti kita akan berdiskusi terkait apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir. Yang kedua adalah di bagian inti kita akan diskusi tentang tindak lanjut pemetaan karakter murid. Kemudian ada juga terkait visi, misi, dan program sekolah yang pada murid. Kemudian ada rencana implementasi ya, atau praktek terkait penerapan visi, misi, dan program yang pada murid. Di sesi akhir, kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan selama 9 bulan terakhir. Mohon izin Bu Rahma, kita langsung mulai saja di bagian awal. Apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, termasuk kemarin kegiatan di Surabaya itu ya, bisa diceritakan, silahkan. Jadi selama 1 bulan ini, alhamdulillah kan ini sudah pendampingan ke-8, ke-9 ya? Pendampingan ke-8. Pendampingan ke-8, iya. Pendampingan yang ke-8. Dan kita sudah menyelesaikan sesi LMS dan sudah melakukan perencanaan untuk kegiatan untuk yang semester ke depannya. Tapi saya bersyukur karena ternyata setelah sesi LMS selesai itu kita diberi kesempatan untuk dilatih dalam pembuatan portofolio digital tersebut. Karena bagaimanapun di situ kita bisa mengumpulkan file-file selama aksi nyata kita ya, sehingga yang mungkin nanti LMS kan tidak akan selamanya bisa diakses. Betul. Sehingga dengan pembuatan portofolio digital itu bisa kita menyimpan file-file kita, bahkan sertifikasi dan lain sertifikat pun bisa disimpan di sana sehingga bisa menjadi sebuah portofolio bagi guru yang bisa share kepada orang tua, murid maupun guru-guru lain. Siap. Dan di dalam pelatihan portofolio digital itu benar-benar saya merasa mendapat kesempatan yang sangat baik ya, karena kita diajarkan bagaimana menyusun rencana tindak lanjut, kemudian juga bagaimana kita harus mengimbaskan ini. Ternyata tugas guru penggerak, seandainya kita lulus guru penggerak itu jauh lebih berat daripada tugas calon CGP ya. CGP jadi merasa beban juga, tapi merasa sebuah hal yang harus kita jalankan ya. Untuk artinya kita harus ilmu kita harus kita bagi ke orang lain. Dengan membagi ilmu itu, maka ilmu itu akan semakin bertambah. Itu yang kita rasakan ya. Itulah menurut saya pencapaiannya luar biasa menurut saya, karena akhir tahun ini ditutup dengan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu portofolio digital, dan tidak hanya untuk kita sendiri tapi kita bisa juga untuk pembelajaran, itu yang saya rasakan ya. Dan harus ini semua guru-guru itu harus memiliki portofolio ini, benar. Maka itu dari program penyusunan portofolio itu juga salah satu kewajibannya adalah mengimbaskan ke rekan-rekan guru yang lain. Baik, luar biasa sekali Bu Rahma. Baik, kita lanjut ke sesi inti di mana kita akan berdiskusi terkait pemetaan karakter pada muridnya. Nah, ini. Apa hal menarik yang Bu Rahma dapatkan ya ketika melakukan pemetaan karakter murid di kelas binaan Bu Rahma maupun di kelas secara umum saat Bu Rahma mengajar? Silakan. Jadi pada saat pemetaan karakter itu saya dapatkan ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana kita harus melakukan pemetaan. Pertama terhadap pemetaan potensi, bakat, dan minat. Selain bakat dan minat, otomatis kita juga akan melakukan pemetaan bagaimana karakter anak tersebut. Tidak hanya karakter maksudnya dalam belajarnya, tapi juga karakter psikologisnya dia. Memang jauh sebelumnya di modul 1.2 kalau tidak salah itu kita juga sudah diajarkan bagaimana sifat-sifat seseorang atau karakter-karakter bertumbuh. Di situ saya menyadari bahwa untuk bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa itu tentu ini pemetaan karakter itu menjadi hal utama. Sangat menarik karena setiap anak memang berbeda ya. Sangat unik, dan itu menjadi sebuah hal pengalaman yang luar biasa ya. Tidak hanya langsung ngajar ke kelas, langsung belajar pada poinnya, langsung ngajar dengan temanya langsung. Tapi kita ketika sudah mengenal anak itu karakter-karakternya yang berbeda, tentu kita akan memiliki pendekatan yang berbeda juga terhadap pembelajaran kita maupun approaching
cara kita mendekati anak tersebut, misalnya tidak dalam konteks tidak mengajar, sehingga dengan terjalin hubungan yang lebih baik dengan siswa, sehingga siswa juga pun akan nyaman belajar dengan kita. Bahkan coaching pun di dalam modul yang lain itu juga, coaching juga landasannya adalah hubungan yang baik. Kalau hubungan yang baik tentu dengan mengenal karakter, kan begitu. Siap. Jadi memang hal-hal yang menarik adalah ketika Bu Rahmah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu adalah salah satunya adalah melakukan pemetaan karakter pada murid. Nah, disitulah ditemukan karakter yang beragam, yang unik, yang semua siswa itu memiliki potensinya masing-masing, sehingga kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi ke siswa tersebut. Nah, setelah mendapatkan data-data profil karakter murid ya, perubahan apa saja yang Bu Rahmah terapkan saat pembelajaran di kelas? Nah, setelah kita tahu karakternya, kadang-kadang anak-anak itu karakternya kan ada yang dia maunya main aja ya, dia mau main. Nah, kita fasilitasi, misalnya kita kelompokkan ya, yang suka ini, yang suka misalnya permainan, yang suka suka menulis, biasanya kita fasilitasi dengan kelompok-kelompok tertentu, walaupun mix sebenarnya, tapi kita modifikasi cara pendekatan kita ke anak. Biasanya saya melakukan pendekatan individual. Untuk yang sangat ekstrim sekali, sangat berbeda dengan temannya, kita individual aja cara kita dekatin. Kalau yang umumnya sama, ya itu kita kelompokkan dengan yang sama. Tapi itu fleksibel lah, karena kan kadang-kadang anak-anak juga mood-moodan ya. Kadang-kadang pembelajaran ini nggak mood, kadang yang lain nanti tidak menunjukkan hal yang berbeda. Anak-anak kan apalagi di SMP ya, masih cenderung labil, cenderung ikutan sama temannya, sehingga kita ikutin aja apa moodnya pada saat itu, gimana, sehingga makanya kelompoknya bisa fleksibel. Kadang-kadang nanti berdua, kadang-kadang dia harus sendiri, kadang-kadang nanti kelompok besar berlima, kadang-kadang bertiga, kadang-kadang sesuai dengan apa mau minatnya, kadang-kadang nanti sesuai dengan topik pelajarannya. Jadi fleksibel sehingga tidak monoton sih menurut saya. Jadi memang perubahan yang dilakukan di kelas adalah bagaimana menciptakan suasana kelas itu tidak monoton lagi, mengikuti dengan karakter-karakter siswa tersebut, sehingga pembelajarannya lebih asik, lebih menyenangkan. Baik, kita diskusi terkait visi misi dan program sekolah yang berdampak pada muridnya nih ya. Setelah Bu Rahmah kemarin menyusun di Lokakarya ketiga pas daring waktu itu ya, setelah menyusun draft visi misi program sekolah yang berdampak pada murid, bagaimana implementasinya di sekolah? Apakah sudah dilakukan atau belum? Bisa diceritakan? Program yang berdampak pada murid. Oh ya, itu program setelah kita melakukan visi misinya ya. Visi misi dan program. Visi misi dan program. Visi misi dan program itu kita mendapatnya di modul 1.3 waktu itu. Nah, pada saat itu kita sudah membuat draft visi misi, kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Kita masukkan di situ, dan kita juga masukkan sesuai dengan program yang kita buat. Nah, di dalam program sekolah itu kan ada yang berpihak pada murid, ada program budaya pengembangan kreasi budaya ya. Dan itu kita sudah membuat draft untuk menyusun visi program kita itu dengan visi sekolah yang berbudaya. Tapi di sini itu masih draft, sehingga kita belum mengajukannya ke sekolah. Nah, kita punya jadwal untuk itu. Tapi nanti belum ini, karena kan sekolah punya target-target atau rencana-rencana yang yang lebih urgen untuk dilakukan gitu. Insya Allah semester ini kita akan laksanakan. Baik. Apakah Bu Rahmah sudah mengkomunikasikan draft visi misi tersebut kepada warga sekolah? Nah, draft visi misi itu sudah disampaikan kepada kepala sekolah. Kebetulan di sini kan sama Pak Sahman berdua, tapi kita belum melakukan diskusi dengan semua pemangku kepentingan di sekolah, karena masih banyak hal yang sekolah itu masih, misalnya kepala sekolah punya fokus yang lain, sehingga belum dirapatkan secara keseluruhan oleh warga sekolah. Tapi baru ini kita sosialisasikan ke kepala sekolah saja. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Kepala Sekolah? Nah, Bapak Kepala Sekolah sih mendukung ya? Cuma kita belum menentukan waktunya saja. Mendukung sekali, karena kita mengusahakan sebuah visi misi itu sesuai dengan program-program sekolah yang ada, dan bagaimana visi sekolah itu diterjunkan ke misi misinya dengan program-program kita buat juga sesuai dengan visinya lagi gitu. Baik, luar biasa sekali Bu Rahmah. Semoga visi misi kedepannya yang disusun bisa disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah dan bisa diterapkan, diimplementasikan di SMP seperti itu ya. Amin. Nah, terkait dengan rencana praktek implementasi mengenai visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid ya, apa strategi yang akan Bu Rahmah lakukan
setelah mendapatkan respon dari warga sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah, Nah, untuk mengimplementasikan visi, misi, dan program Bapak dan murid. Silakan. Oke. Jadi untuk kedepannya setelah kita membuat draft tersebut, kita sudah mengkomunikasikan kepala sekolah. Nanti kita akan minta waktunya untuk kita panel dengan teman-teman supaya visi misi itu bisa kita sosialisasikan segera dengan teman-teman. Sehingga program-program yang akan kita buat tuh kita sesuaikan dengan visi misi, selalu kembali ke visi misi tersebut. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian setelah itu kita nanti juga ke anak-anak ya, ke siswa, karena siswa pun juga harus mengetahui apa visi misi sekolah gitu loh. Begitu juga dengan orang tua ya, orang tua juga kita akan sosialisasikan karena kita punya program ke depan itu untuk melibatkan orang tua, tidak hanya dalam hal pembuatan tata tertib ya, karena kita kita belum sosialisasi tata tertib di sekolah. Kemarin sudah teman-teman sudah membuat draftnya, tapi sosialisasi dengan orang tua belum. Jadi semester depan itu kita akan mensosialisasikan tata tertib sekolah untuk dibuat kesepakatannya dengan orang tua, dan juga kita akan di dalam forum yang sama juga kita akan menyampaikan visi misi sekolah sehingga orang tua juga tahu tentang hal tersebut. Baik, luar biasa. Jadi memang strateginya adalah mensosialisasikan visi misi tersebut ke semua warga sekolah, baik dari guru, kemudian anak-anak, termasuk juga dengan orang tua. Baik, luar biasa. Terima kasih, Bu Rahma. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir sesi pendampingan. Di pendampingan terakhir ini, tentunya saya dalam mendampingi Bu Rahmah dan rekan-rekan CGP yang lain selama 9 bulan tentunya banyak kekurangan. Nah, untuk itu saya mohon izin agar Bu Rahmah bisa memberikan saran atau masukan terkait dengan kami para pengajar praktik agar kedepannya lebih baik ya, sehingga siapa tahu yang video ini ditonton oleh calon pengajar praktik berikutnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Silakan. Menurut saya selama ini Pak Irfan Wibisono dalam pendamping itu sangat luar biasa menurut saya ini ya, dan insya Allah teman-teman saya juga sepakat dengan hal tersebut, karena bagaimanapun saya selama ini merasa Pak Irfan itu sudah artinya sudah sangat proaktif dalam mendampingi ya, selalu bertanya apa yang bisa dibantu, bahkan pada saat coaching pun mau membantu kita dalam hal pembuatan video, berkolaborasi dah istilahnya. Dan mungkin tidak semua, mohon maaf, para CGP yang lain itu mendapat hal yang sama gitu, mendapat pendampingan, bahkan kita diajarkan cara membuat video pembelajaran. Itu sangat luar biasa, karena bagi saya seorang itu agak susah yang membuat video, sehingga itu menjadi hal yang sangat luar biasa bagi saya. Dan saran saya ke depan, saya berharap semua pendamping praktik itu bisa berkolaborasi dengan CGP-nya, misalnya dalam pembuatan video, bahkan apapun gitu, misalnya membuatan karya ilmiah, pembuatan karya tulis dan lain sebagainya, sehingga kolaborasi itu tidak hanya terjadi pada saat proses CGP berlangsung, proses kolaborasi kan terus terjadi. Misalnya banyak pengetahuan yang mungkin yang PP ketahui tapi tidak diketahui oleh CGP, jadi bisa memperdayakan lah. Saya tahu karena semua orang kan punya pengetahuannya yang mungkin lebih daripada yang lain. Saya berharap para pendamping praktik itu yang memiliki ilmu untuk lebih baik itu bisa memberdayakan CGP-nya, tidak hanya pada proses ini, berkolaborasi terus sampai seterusnya. Amin. Artinya berkelanjutan. Tidak hanya setelah selesai proses CGP ini, PPGP ini selesai, terus selesai. Saya berharap ada mungkin bisa dari pemerintah atau Kemendikbud itu bisa memperdayakan hal tersebut, sehingga kolaborasi itu antara PP dan CGP itu mungkin guru penggerak terus berlanjut. Amin. Amin. Jadi memang terima kasih. Semoga ya kedepannya memang walaupun program guru penggerak ini sudah selesai, tapi kita sebagai guru terus berkolaborasi untuk memajukan dunia pendidikan seperti ini. Dan terakhir Bu Yani, setelah Bu Rahma, mohon maaf. Setelah melewati 9 bulan pendampingan, apa yang membuat Bu Rahmah bertahan sampai akhir? Apa yang membuat Bu Rahmah bangga mengikuti program ini sehingga harus tuntas nih? Silahkan. Menurut saya yang buat bertahan itu karena niat awalnya ya, karena niat awalnya kan pengen belajar gitu. Karena memang kalau kita merasa pengen belajar terus, merasa tertantang untuk selalu mau berubah gitu loh. Itu udah. Jadi itu yang membuat saya bertahan sampai sekarang. Dan kita juga bukan karena embel-embel atau hal-hal yang lain ya dari GGP, karena memang ingin memajukan pendidikan. Karena awalnya pendidikan Indonesia harus berubah, tidak hanya satu orang ya tentu. Dengan menggerakkan orang lain, itu yang saya merasa bangga di sini, karena saya tidak sendiri. Gitu loh. Banyak guru-guru yang memiliki hal yang sama, ingin menggerakkan orang lain, karena kalau tidak bergerak dan ingin menggerakkan orang lain, tentu pendidikan ini tidak akan bisa berubah. Itu nonsen kalau hanya sendiri atau kelompok orang, kita harus sama-sama bergerak. Nah itu saya merasa saya bangga ada di sini, karena saya bisa menjadi
orang yang bisa menjadi salah satu yang bisa menggerakkan orang lain. Luar biasa. Berkontribusi. Berkontribusi. istilahnya. Artinya bisa bermanfaat. Karena kan tujuan hidup kita ya harus bermanfaat buat orang lain. Betul Ilmu kita sekali. dapetin harus kita bagi sehingga bisa lebih bermanfaat. Baik, luar biasa sekali Bu Rahma. Alhamdulillah proses pendampingan ke-8 kita sudah selesai. Dan sekaligus juga ini adalah pendampingan terakhir kita. Jadi saya pribadi mohon maaf apabila selama mendampingi Bu Rahma dan rekan-rekan CGP yang lain banyak kesalahan, karena saya sendiri juga masih belajar Bu Rahma. Jadinya dan sesuai harapan Bu Rahma juga, semoga ke depan kita terus bisa berkolaborasi untuk memajukan, mengembangkan diri lah, setidaknya mengembangkan diri kita sendiri ya, dengan apa kemampuan yang kita miliki, saling berbagi, kita kelebihannya di sebelah mana, nanti bisa saling sharing, saling berbagi, sehingga antara kita itu bisa lah untuk mengembangkan diri dulu. Selebihnya nanti jika diberi kesempatan untuk mengembangkan orang lain juga. Ya, saya juga mohon maaf sebagai CGP karena mungkin saya juga banyak atau mungkin ada banyak kurangnya. Tapi benar-benar di CGP ini saya merasa saya banyak kekurangan loh. Ya, sebenarnya ilmunya orang-orang semakin banyak, saya jadi merasa, waduh, banyak kurangnya gitu. Tapi ya itu tetap menjadi motivasi kita untuk saya harus bisa nih, saya harus bisa gitu loh. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Irfan selama sebulan ini sudah sangat baik hati banget, dan sangat berdedikasi dan juga sangat mensupport kami dan sangat membantu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Rahma. Semoga berkah Pak. Amin amin. Terima kasih. Saya akhiri Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.